Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Itarsi dari SMA Negeri Tanjung Kerta, Sumedang. Dalam kesempatan ini saya membuat video yaitu tentang permasalahan siswa dalam proses belajar dan solusinya. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Menurut Gary dan Kingsley tahun 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Menurut Skinner tahun 1968, belajar adalah proses adaptasi tingkah laku secara progresif. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Di dalam proses belajar, banyak masalah yang timbul dan ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang dan ada pula yang mengartikan sebagai sesuatu hal yang tidak mengenakan. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan masalah-masalah belajar, bukan hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai, atau cerdas. Dalam pengertian masalah belajar, maka dapat dirinci jenis-jenis siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar, yaitu siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuan sendiri, siswa yang sangat lambat dalam belajar, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, dan siswa yang mengalami penyimpangan perilaku. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua untuk membantu anak bermasalah dalam belajar dan mengatasi kesulitan belajar. 1. Menjalin komunikasi dengan guru kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami anak. 2. Mengulangi materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. 3. Kepekaan orang tua terhadap kondisi anak tidak menuntut kelebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki anak dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak. Karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak, justru anak akan terasa tertekan dan akan berdampak lebih buruk. 4. Berikan motivasi kepada anak. Walaupun kemajuan kemampuan seperti membaca, menulis, atau berhitung lebih lambat dari teman-teman yang lain, yakinlah bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. 5. Hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman lainnya. 6. Mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan.
Saat timbul masalah dalam belajar, masalah tersebut harus segera diatasi. Dengan diatasi masalah tersebut, maka proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Dalam kegiatan belajar, siswa selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Bloom tahun 1956, hasil belajar tercermin dalam perubahan tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.